Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis musik kontemporer. Kelompok kami terdiri dari Nasfa Ratna Nur Aliza, Niki Rahen Laili, Olivia Jihan Fadila, Raden Purbolangit, Revita Dinugraini, dan Rahmatul Ula Febrianti. Musik yang pertama yaitu Different Trance yang diciptakan oleh Steve Reich. Biografi: Stephen Michael Reich adalah komposer Amerika yang dikenal atas kontribusinya terhadap perkembangan musik minimal di pertengahan hingga akhir pada tahun 1960-an. Karya Reich ditandai dengan penggunaan figur yang berulang, ritme harmonik yang lambat, dan kanon. Stephen Reich lahir pada tanggal 3 Oktober 1936 di Broadway, New York, Amerika. Pasangannya Beryl Corot. Penghargaan yang diperolehnya yaitu penghargaan Pulitzer untuk musik pada tahun 2009, beasiswa Guggenheim untuk seni kreatif Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1978, penghargaan Grammy untuk komposisi klasik kontemporer terbaik pada tahun 1990, penghargaan Grammy untuk Best Chamber Music atau Small Ensemble Performance pada tahun 1999. Tema dari musik ini adalah perjalanan kereta api. Konsep atau ide gagasannya yaitu menggunakan rekaman suara sebagai sumber melodi, meliputi rekaman suara kereta api, sirine, lonceng peringatan, dan kuartet gesek sehingga secara efektif menciptakan 4 kuartet dari satu. Makna pemilihan sumber bunyi dan teknik. Melodi diperkenalkan saat dimainkannya instrumen tunggal, viola, dan cello untuk pria. Melodi kemudian dikembangkan untuk sementara waktu dengan memainkan instrumen bersama dengan rekaman frasa atau bagian dari frasa. Musik untuk senar banyak menggunakan ritme paradiddle dengan nada bergantian alih-alih menempelkan drum secara bergantian. Pesan yang ingin disampaikan yaitu membuktikan bahwa Steve Reich merupakan seorang Yahudi yang berkomitmen. Kesimpulan perbandingannya yaitu karya Steve Reich sebelumnya sering menggunakan tape, dilingkarkan dan diputar ulang pada kecepatan yang berbeda. Namun, Different Trance adalah eksperimen baru menggunakan rekaman suara sebagai sumber melodi. Musik kontemporer yang kedua yaitu Tetabuhan Sungut Slamet Abdul Syukur. Biografi: Slamet Abdul Syukur adalah seorang komponis dari Indonesia. Ia disebut sebagai seorang pionir musik kontemporer Indonesia. Karya-karyanya lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara Eropa daripada di Indonesia. Ialah yang mempunyai ide yang disebut minimax, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Ia pernah menuntut ilmu di Prancis dengan Olivier Messiaen dan Henri Dutilleux. Nama awal Slamet Abdul Syukur adalah Sukandar, lalu diruat menjadi Slamet Abdul Syukur. Ibu kandung Slamet Abdul Syukur bernama Kana, keturunan Turki dan Eskimo. Bapak kandungnya bernama Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur memiliki saudara perempuan bernama Suenang Ningsih yang diubah namanya menjadi Elisawati. Dia 4 tahun lebih muda. Istri bernama Slamet Abdul Syukur adalah Siti Soeharsini yang dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiring Mayangsari. Dari hubungan asmaranya dengan Elizabeth Flagwest, dari seorang anak perempuan bernama Stephanie. Slamet Abdul Syukur menikah dengan
Francois Mazurek dikaruniai seorang anak nama Savara. Beberapa karyanya ialah Ketut Candu, String Quartet 1, Silent, Encore, parentesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jakarta 450 tahun, dan tahun Tulus. Beberapa penghargaan yang telah diterima adalah Bronze Medal dari Festival des Jeux Automne in Prancis, piringan emas dari Akademi Carlos Gros di Prancis, dan medali Zoltan Kodaly dari Hungaria. Majalah Gatra juga memberinya anugerah sebagai pionir musik alternatif, dan ia juga diangkat sebagai anggota Akademi Jakarta seumur hidup pada tahun 2005. Selamat Abdul Syukur dianugerahi penghargaan dari Gubernur Jawa Timur karena dedikasinya pada musik. Tema: eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Konsep atau ide gagasannya yaitu ide utama yang dilakukan dalam pembuatan karya musik kontemporer ini adalah dengan mentransfer berbagai bunyi seperti vokal, gamelan, dan sebagainya. Namun semua bunyi tersebut dimainkan oleh suara manusia. Makna pemilihan sumber bunyi dan teknik. Dengan cara mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat perkusi tradisi namun menggunakan mulut, bunyi-bunyi tersebut dikemas menjadi satu kesatuan yang otonom. Pesan yang ingin disampaikan, ingin memaparkan bahwa musik adalah sesuatu yang dapat diubah atau diimprovisasi menjadi musik yang unik. Kesimpulan perbandingan, Selamat Abdul Syukur menciptakan karya musik yang hanya membutuhkan vokal manusia saja, sedangkan karya musik lainnya memerlukan alat musik agar menghasilkan sebuah karya. Musik kontemporer yang ketiga yaitu Hello, Walk of the Earth yang diciptakan oleh Adele Laurie Blue. Biografi Adele Laurie Blue Atkins MBE adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris, lulus dari Brit School pada tahun 2006. Adele pertama kali mendapatkan kontrak rekaman oleh XL Recordings setelah seorang teman mengunggah demo lagunya di MySpace pada tahun yang sama. Kelahiran 5 Mei 1988, usia 33 tahun, Tottenham, London, Britania Raya. Pasangan Simon Konecki 2016 sampai 2021. Pendidikan Brit School 2003 sampai 2006. Anak Angela Atkins. Penghargaan Grammy untuk album terbaik tahun ini dan masih banyak lagi. Tema: eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia dan bunyi benda. Konsep atau ide gagasan. Karya musik kontemporer ini mentransfer bunyi vokal dan benda sekitar yang dapat menghasilkan bunyi. Makna pemilihan sumber bunyi dan teknik. Sumber bunyi berasal dari tongkat plastik berlubang, pukulan tongkat dengan papan seluncur, suara manusia, tepukan paha dan tepuk tangan. Teknik tata gramatik musik tradisi. Pesan yang ingin disampaikan, karya musik yang sangat unik menggunakan beragam sumber bunyi, dengan beragam teknik bermain yang berbeda dengan musik konvensional. Kesimpulan perbandingan, karya ini lebih ke arah mengeksplorasikan kemampuan bunyi manusia dan benda sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.